Brazilian GP Interlagos. Brazilian GP di trek ini selalu memberikan kita kenangan indah. Ya, nggak selalu sih, tapi kita ambil contoh saja Brazilian GP 2008, di mana semua orang mengira sang tuan rumah saat itu Felipe Massa yang juara dunia. Namun, ada juga title fight di trek ini yang nggak kalah seru dan epicnya, yaitu Brazilian GP 2012, di mana terdapat title fight antara Sebastian Vettel dari Red Bull dan Fernando Alonso dari Ferrari. Sebelum balapan, Seb diuntungkan untuk menjadi juara saat itu karena telah memimpin klasemen sebanyak 13 poin dari Fernando Alonso. Di mana, walaupun Seb berada di luar top 10 atau zona poin, Fernando harus finish di podium untuk meraih gelar juara dunia. Nah, pada saat itu McLaren 1-2 startnya dan Seb start di posisi keempat, sedangkan Fernando start di posisi ke-7. Saat start, Seb mengalami start yang buruk dan turun ke posisi ke-7, sedangkan Fernando naik ke posisi 5. Saat menuju ke turn 4, Seb mengalami insiden dengan Bruno Senna dan merusak sidepod kirinya karena terbentur. Beruntungnya, Seb masih bisa melanjutkan balapan walaupun terbentur cukup keras. Nah, itu merupakan sebuah miracle juga ya. Tetapi kerusakan dalam mobil tidak dapat diperbaiki karena terlalu besar kerusakannya. Ditambah dia berada di posisi terakhir setelah insiden itu, dan Fernando naik ke posisi 3 atau podium di lap itu setelah menyalip Mark Webber dan rekan timnya Felipe Massa. Dimana jika hasil akhirnya berakhir seperti itu, Fernando akan menjadi juara dunia. Namun impresifnya, walaupun dengan kerusakan yang cukup besar, Seb masih bisa lanjut balapan dan pace-nya juga tetap kencang. Terlihat saat berakhir lap kedua, dia dapat mencetak fastest lap. Dan pada lap keempat, Fernando melebar pada turn 1 dan kehilangan satu posisi dari Nico Hülkenberg dari Force India dan turun ke posisi keempat. Hujan mulai turun beberapa lap berikutnya dan beberapa melakukan pit stop untuk ban intermediate, termasuk dua penantang gelar, Seb dan Fernando. Namun Jenson Button dan Nico Hülkenberg tidak. Ini terbukti menjadi keputusan yang tepat karena hujan tidak turun lagi dan mobil-mobil di midfield terpaksa masuk pit untuk mendapatkan ban slick lagi. Jadi strategi mereka salah ya. Dan Nico Hülkenberg melanjutkan performa kuatnya dengan menyalip Jenson Button untuk memimpin di akhir lap ke-18. Dengan dua mobil di depan memimpin dengan jarak hampir 1 menit, debris di trek membawa keluar safety car di lap ke-23. Pada titik ini, Fernando dan Seb berada di posisi keempat dan posisi kelima. Saat restart pada lap 29, Kamui Kobayashi mengambil posisi kelima dari Seb. Kerusakan pada mobil Red Bull memperlambat Vettel jauh lebih dalam kondisi kering, dan Felipe Massa membantu rekan setimnya dengan menyalip Seb tak lama setelah itu. Sementara di depan, Lewis Hamilton mengambil posisi kedua dari rekan setimnya dan mampu melewati Nico Hülkenberg saat Nico Hülkenberg half spin. Lalu Nico Hülkenberg kemudian mengejar Lewis Hamilton kembali, tetapi menabraknya di lap ke-54, membuat Lewis keluar dari balapan dengan kerusakan pada suspensi depan kiri. Dan Nico Hülkenberg sendiri mendapatkan penalti drive-thru dan membuat Jenson Button memimpin saat itu, dengan Fernando Alonso berada di posisi kedua. Sayang sekali untuk Lewis Hamilton, balapan terakhir untuk McLaren tidak berakhir manis. Masalah Seb tidak berhenti karena dia mengalami masalah radio setelah itu, di mana dia bisa mendengarkan radio dari timnya, namun timnya tidak bisa mendengarkan suara dia dengan jelas. Ini mengakibatkan kebingungan strategi karena tim tidak mengetahui apakah saatnya untuk intermediate atau tetap ban slick, karena pengaruh pembalap dalam keputusan ini cukup besar. Ketika hujan turun lagi, Seb adalah salah satu pertama yang masuk pit untuk intermediate. Tetapi karena radionya gagal tadi, timnya tidak siap untuknya, menyebabkan pit stop yang sangat lama. Ferrari mencatat waktu pit stop Felipe dengan baik, membiarkan Fernando mengambil posisi kedua darinya. Fernando lagi-lagi diuntungkan, ya walaupun dia sempat ada momen yang cukup mengerikan, di mana dia hampir tidak bisa mengontrol mobilnya di lurusan dan hampir menabrak. Ya untungnya dia bisa kembali di jalur lurus setelahnya. Sedangkan Seb harus fight untuk meraih minimal posisi ke-7 jika dia ingin menjadi juara dunia. Tapi dengan cuaca hujan dan mobilnya rusak, itu tidak akan mudah. Ya walaupun udah dijelasin tadi, mobil rusaknya bisa sedikit lebih cepat karena kondisi hujan. Tetapi mengendarai mobil F1, khususnya yang udah rusak pada cuaca hujan lagi, nggaklah mudah boy. Tetapi di sini, sisi never give up-nya Seb muncul kembali, dan dia berhasil kembali naik ke posisi 7 dan naik ke posisi ke-6 setelah Michael Schumacher saat itu membiarkannya lewat karena Michael tahu Seb sedang bersaing untuk gelar juara dunia dan dia tidak ingin ikut campur, khususnya pada balapan terakhirnya di F1 saat itu. Balapan berakhir saat Paul di Resta crash di start-finish straight dan mengeluarkan safety car di mana balapan akan berakhir di belakangnya. Jenson Button memenangi balapan dengan Fernando Alonso kedua, Felipe Massa ketiga.
Tapi itu semua tidak cukup untuk Fernando memenangi gelar juara dunia F1 2012. Dan dengan posisi ke-6, Seb memenangi gelar ketiganya berturut-turut juga dan menjadi juara dunia 3 kali termuda dalam sejarah F1. Bayangkan setelah apa yang terjadi dari start buruk, insiden dengan Bruno hingga mobilnya rusak parah, masalah radio, cuaca yang tidak bisa diprediksi, pit stop kacau, tapi Seb tidak menyerah dan berhasil mempertahankan gelar. Gila, keren banget ya sih. Dan tentu Fernando juga sudah sangat impresif musim itu dengan menderek mobil Ferrari yang bisa dibilang kurang bagus saat musim itu ya, dimana dia bisa tetap bersaing untuk gelar juara dunia ujung-ujungnya. Menurut gue musim 2012 dapat dikatakan sebagai musim yang terepik, terbaik, dan tergege dalam sejarah F1. Ya, mungkin kalian punya opini berbeda, tapi itu opini gue. Karena musim ini sangatlah seru, di mana terdapat 7 pemenang dari 7 balapan. Dan banyak sekali balapan-balapan seru di musim ini, seperti balapan Brazilian GP ini. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari balapan ini? Apapun rintangannya, jangan pernah menyerah, karena Seb sudah membuktikan itu di balapan ini. Sekian untuk Brazilian GP 2012 ini. Gue akan bahas balapan-balapan nostalgia lainnya di masa depan. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar setiap kali gue ngupload video, kalian dapat menjadi pertama kali yang nonton. Dan I'll see you guys next time di next video. Goodbye.